Tahukah Anda, gangguan cemas, depresi, dan trauma psikologis adalah masalah kejiwaan yang dilaporkan cukup tinggi terjadi selama pandemi COVID-19. Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI tahun 2020 melakukan survei berupa kegiatan swab periksa kepada 1.522 responden yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Didapatkan data 64,3% atau 1.305 responden memiliki masalah kejiwaan, di mana 63% mengalami cemas dan 69% mengalami depresi. Dari jumlah total responden yang didapatkan ini, 76,1% adalah perempuan dan 23,9% adalah laki-laki dengan rentang usia minimal 14 tahun dan maksimal 71 tahun. Data yang didapatkan ini hampir sama dengan data yang didapatkan WHO pada tahun 2020 yang menyatakan 65% orang di dunia mengalami masalah kejiwaan berupa cemas dan depresi selama pandemi COVID-19. Depresi dan gangguan kecemasan seperti dua sisi mata uang, di mana keduanya sangat memungkinkan terjadi bersamaan. Orang dengan depresi pasti akan mengalami cemas berlebihan atau cemas patologis. Sementara cemas berlebihan dapat berujung menjadi depresi. Depresi merupakan gangguan suasana perasaan atau terganggunya kemampuan seseorang mengelola emosi bahkan pola berpikir. Sementara gangguan kecemasan atau anxiety disorders merupakan gangguan pada isi pikiran yang muncul terus-menerus tentang sesuatu yang dikhawatirkan atau ditakutkan, di mana orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan isi pikirannya tersebut. Kalau gejala depresi, tanda khas awal ini sebenarnya merupakan kondisi yang tidak terlalu jelas juga. Gitu. Orang tuh belum tentu bisa merasakan bahwa dirinya mengalami depresi. Itulah kenapa kadang-kadang datang ke tenaga profesional itu terlambat. Karena tidak semua orang memahami bahwa dirinya depresi. Apakah sedih itu selalu depresi? Tidak juga. Gitu. Kadang orang mengkonekkan, oh sedih nih berarti depresi, padahal nggak selalu gitu. Kesedihan pun apabila kesedihannya ini rasional, misalnya kita kehilangan seseorang yang kita cintai gitu ya, atau misalnya kita mengalami peristiwa yang membuat kita bersedih, kita sedih, itu normal. Yang menjadi kondisi patologis atau kondisi yang perlu segera mendapatkan penanganan dari depresi adalah apabila seseorang dengan rasa sedih berkepanjangan hingga mengganggu fungsi perannya sehari-hari. Tanda yang paling sering muncul adalah mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasanya ia minati, kemudian bisa juga mengalami gangguan tidur, kehilangan energi, tidak punya daya konsentrasi yang baik, fokus perhatian mulai terganggu atau berangsur-angsur menurun, bisa diikuti gangguan makan atau selera makan menurun, bahkan sampai muncul perasaan bersalah hingga merasa tidak berguna lagi. Kemudian bisa juga terjadi hal yang sangat tidak kita inginkan adalah munculnya pikiran ingin mengakhiri hidup. Sebenarnya kalau kita bicara derajat ya, antara depresi dengan cemas ini hampir sama. Jadi kalaupun depresi berkepanjangan itu justru kaitannya nanti bukan ke arah kecemasan, tapi menjadi depresi berat yang diikuti dengan gejala psikotik seperti halusinasi atau waham, yang sampai menimbulkan pikiran tidak berguna dan mengakibatkan keinginan untuk bunuh diri. Tetapi kalau kecemasan dalam jangka panjang bisa menjadi depresi akhirnya. Depresi dapat disebabkan karena multifaktorial, baik secara internal dan eksternal. Faktor dari luar misalnya peristiwa traumatis dan stresor berkepanjangan yang membuat otak tidak mampu merespons dengan baik terhadap masalah yang dihadapi, seperti tuntutan pekerjaan yang tiada habisnya atau tekanan hidup yang terus mendera. Sementara faktor dari dalam yaitu ketidakseimbangan zat kimia di otak yang mempengaruhi suasana perasaan, pikiran, dan perilaku seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Ketiga zat inilah yang akan berperan dalam mengatur regulasi emosi. Bicara tentang gangguan depresi kan ada 3 stage ya, atau ada 3 level. Ada yang moderate, yang dari mulai mild, moderate, sampai dengan yang severe. Kalau untuk yang gejala mild atau gejala yang ringan, ini sebenarnya kita membantu dengan memberikan psikoterapi atau konseling, atau bisa juga dengan brain stimulation, artinya menstimulasi supaya gelombang otaknya dia bisa kembali menjadi baik, ya, menjadi lebih dalam standar deviasi yang normal. Bila depresi sudah dalam kondisi sedang, biasanya intervensi farmakoterapi atau pemberian obat-obatan mulai diberikan berupa stabilisasi ketiga zat di otak yang mengatur regulasi emosi yang terganggu. Prinsip pemberian terapi obat ini adalah sebagai perbaikan performa otak di area suasana perasaan, pola berpikir, dan perilaku. Sementara untuk depresi berat hingga menimbulkan halusinasi atau waham dan delusi, bahkan hingga ingin bunuh diri, ditambahkan obat-obatan yang mengandung dopamin blocker untuk memblokade dopamin pada otak, serta tindakan tambahan lainnya seperti elektrofisiologis seperti brain stimulation.
Gangguan cemas bahkan depresi bisa dicegah dengan membuat skala prioritas berupa jurnal harian. Anda bisa melakukan checklist atau mendata mana masalah yang sudah bisa dikerjakan dan mana yang belum bisa diselesaikan. Kemudian ketahui dan sadari apa atau potensi apa yang membuat kita sedih dan senang. Bila sekiranya kita mulai merasakan ada gangguan mood atau gangguan emosi, jangan lupa mulai menggerakkan badan dengan melakukan gerakan olahraga sederhana. Karena olahraga dipercaya dapat membantu membuang endorfin yang cukup baik untuk suasana perasaan. Yang terakhir adalah konsumsi makanan yang membantu produksi serotonin seperti misalnya pisang, dark chocolate, probiotik, omega 3, dan juga buah-buahan yang kaya antioksidan. Jenis makanan ini dipercaya bisa membantu mood atau suasana perasaan menjadi lebih stabil. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.